Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, apa kabar? Kita memasuki tanggal 24 Januari dalam minggu yang keempat dengan pengucapan syukur Tuhan telah menolong kita sepanjang pengawalan tahun 2021 ini. Demikian juga dengan penuh rasa percaya diri bahwa Tuhan akan menolong kita melanjutkan kasih karunia-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Gembala Sidang mengingatkan bahwa segera kita akan melaksanakan suatu gerakan mendengar, di mana jemaat Tuhan, GBI Karunia Tuhan, baik yang di induk dan di cabang-cabang, bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, Matius sampai dengan Wahyu. Mendengar setiap harinya 2 pasal, itu lebih kurang 10 menit selama 22 minggu. Karena itu mari siapkan hati kita. Bukan saja ini menjadi program, tetapi kiranya akan menjadi sesuatu yang movement atau gerakan dalam kehidupan kita. Iman timbul dari pendengaran. Biarlah apa yang kita dengar akan menumbuhkan iman kita dan berbuah. Selamat menyiapkan hati Anda untuk iman timbul dari pendengaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika di antara Anda sekalian ada yang baru terhubung dengan GBI Karunia Tuhan, Anda dapat terus kontak kepada Gembala Sidang untuk dapat dilayani. Bila Anda memerlukan informasi, memerlukan doa, ada keputusan-keputusan yang mau disampaikan, termasuk mungkin ada yang mau menggabungkan diri di GBI Karunia Tuhan, ada yang siap untuk pembaptisan, apapun keputusan itu Anda dapat menghubungi saya, untuk kemudian saya akan memfollow up atau menindaklanjutinya. Siapkan hatimu untuk ibadah hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, itulah yang Roma 10 ayat 17 katakan. Dengan mendengar firman Kristus akan menumbuhkan iman Anda. Pernahkah Anda bertanya kepada Tuhan, bagaimanakah agar iman saya bertumbuh? Markus 4 ayat 14, penabur itu menaburkan benih, yaitu firman. Markus 4 ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Dengarlah firman-Nya agar iman Anda bertumbuh dan berbuah.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Sudahkah Bapak Ibu dan Saudara semua tersenyum pada pagi hari ini? Suasana yang indah, suasana pagi yang segar tentu akan sangat menyenangkan jika kita awali dengan senyuman, kita awali dengan mengucap syukur, kita awali dengan bersukacita di dalam Tuhan. Akan lebih bersukacita lagi karena saat ini kita akan datang kepada Tuhan, saat ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita datang menyembah Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat-Nya. Panggilan berbakti diambil dalam Mazmur 8 ayat yang kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, sungguh suatu hal yang menyenangkan Bapa ketika kami datang ke hadirat-Mu, ketika kami memandang wajah-Mu, ketika kami masuk ke dalam rumah-Mu, hal-hal yang sangat kami rindukan, sesuatu yang sangat kami nantikan, menyebut-Mu Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, datang ke hadirat-Mu dengan segala apa yang ada dalam diri kami. Layakkan kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya boleh menjadi dupa yang harum dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maha besar oh Tuhanku, pujian yang akan kita naikkan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bintang
Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Krishna Wahyu diambil dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan Pengkhotbah 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ketidakadilan dalam hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya menjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah kebahagiaannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari.
Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Diakon Boyke. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesehatan dan perlindungan kepada setiap jemaat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami hidup oleh karena Allah memelihara. Terimalah ya Bapa persembahan dan persepuluhan ini sebagai ucapan syukur kami. Karena dengan apakah kami membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Kiranya setiap jemaat-Mu terus setia, dapat memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita dan tulus ikhlas. Kami bersyukur untuk teladan kehidupan orang tua kami, Bapak Hendra Saldi, Bapak Tumpak Huta Barat, Ibu Gideon, Ibu Lendang, Bapak Mareli Simanjuntak, Bapak David Kasidi dan Ibu Badar, Ibu Yohana, Bapak Suparno, Bapak Susanto dan Ibu. Kiranya mereka terus diberikan sukacita, kesehatan di dalam menjalani usia yang senja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk waktu dan rancangan-Mu yang indah ketika vaksin COVID-19 siap untuk didistribusikan. Kami mau berdoa untuk pemerintah bersama dengan Satgas COVID-19 dan juga pihak ketiga yang terlibat di dalam pendistribusian ini. Kiranya dengan hikmat bijaksana semua dapat disalurkan sesuai dengan prioritas, dengan baik dan juga cepat. Kami rindu bahwa negeri kami terbebas dari COVID-19. Juga tidak lupa Bapak, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja di Rumah Sakit Immanuel. Mulai dari pucuk pimpinan, staf karyawan, perawat, dokter, dan semua yang terlibat yang bekerja di Rumah Sakit Immanuel, kiranya mereka terus boleh bersuka cita. Kami tahu ada banyak kesulitan di tengah-tengah COVID-19 yang sedang beredar saat ini. Bahkan
orang-orang yang harus berhadapan langsung dan mengurusi orang-orang yang terpapar. Kiranya perlindungan dari Allah saja senantiasa bagi mereka. Kami doakan juga anggota keluarga mereka terus boleh mendukung dan tidak tawar hati, terus mengingat bahwa segala sesuatu ada di dalam rancangan Tuhan dan itu yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Di awal 2021 ada banyak bencana alam yang terjadi di sebagian Sulawesi, Kalimantan, dan juga Jawa Barat. Ada gempa bumi, banjir, tanah longsor. Kami mau berdoa ya Bapa, kiranya setiap orang yang menderita oleh karena hal ini, mereka terus akan bertahan, bahkan terus menyaksikan bahwa ada Allah yang bersama-sama dengan mereka, dan banyak hal yang dapat terjadi di situasi dan kondisi saat ini. Ada anak-anak Tuhan yang turun tangan untuk menyatakan kasih Kristus melalui bantuan-bantuan dan juga doa-doa bagi keluarga, bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Kami mau berdoa Bapa untuk setiap hamba Tuhan, Pendeta Krishna, Pendeta Cipto, Pendeta Ganding, Ibu Ena dan Bapak Agus. Kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat bijaksana di dalam menggembalakan umat-Mu. Berkati mereka dan semua keluarganya, supaya boleh terus bersuka cita karena mereka melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman sekerjanya, para diakon, para panitia perancang, supaya boleh sehati sepikir menuju visi yang sudah Tuhan tetapkan bagi gereja kami, supaya dapat kami hidupi dan kami jalani. Kami mau berdoa ya Bapa akhirnya untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan. Kami bersyukur di tengah pandemi ini Tuhan terus menyertai dan memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat maupun simpatisan. Kiranya melalui situasi pandemi ya Bapa, kami boleh terus setia di dalam doa-doa kami, di dalam merenungkan, membaca firman Tuhan, supaya kami sendiri boleh terbangun kerohanian kami, bertumbuh di dalam firman Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan untuk jemaat-Mu yang menghadapi sesuatu yang sulit di masa-masa sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Mereka merindukan kesembuhan dan pemulihan, dan itu datangnya daripada Allah saja. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Kiranya kami semua dapat menerima rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami, namun tetap percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, yang di dalam pendidikan, dan setiap pergumulan yang ada di hati jemaat-Mu, Tuhan yang mengerti. Kami menyerahkan Bapa, segenap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya.
pujian persiapan sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita akan angkat pujian Pandanglah pada Yesus. Pengamatan pengkhotbah bagian yang pertama adalah tema firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama dengan jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda melakukan suatu pengamatan secara serius terhadap barang-barang yang ada di sekitar Anda? Sebagaimana kita ketahui, sebuah barang diciptakan atau dibuat tentu ada maksud atau tujuan untuk itu. Tetapi apakah Anda pernah melaksanakan suatu pengamatan yang cukup mendetil sehingga Anda memahami tujuan dari barang itu dibuat, terutama barang-barang yang ada di sekitar Anda? Sebagai contoh, misalnya pulpen seperti ini. Pulpen dengan tutup, biasanya tutupnya ada lubang di ujung atasnya. Fungsinya adalah, ini sedikit aneh tapi ya fungsinya sebenarnya pada awalnya dibuat adalah apabila tutup pulpen seperti ini tidak sengaja tertelan, masih ada lubang udara yang dapat membuat orang bisa terbantu untuk udara masuk ke dalam pernafasannya. Kemudian juga ada barang yang lain. Anda pengguna laptop, Anda pengguna komputer dan sebagainya, pasti tidak asing dengan yang namanya keyboard. Keyboard diciptakan atau dibentuk sedemikian rupa sebenarnya apabila Anda benar-benar adalah seorang yang mengetik dengan cermat atau melakukan pengetikan dengan cermat, Anda akan tahu bahwa ada dua tombol, yaitu tombol F dan tombol J, yang berbeda dengan tombol yang lain. Karena di sana, di tombol F dan J, selalu ada tonjolan kecil yang menunjukkan sebenarnya di mana seseorang harus mulai start atau mulai ketika dia memulai pengetikannya. Garis besar atau bagian tengah untuk mulai pengetikan dimulai dari apabila Anda menggunakan dua telunjuk Anda di huruf F dan J. Jadi pengetikan akan mulai dengan seperti ini dengan telunjuk di F dan J.
dan itu akan di bagian tengah atau middle. Sehingga untuk pengetikan yang benar dimulai dengan seperti itu. Tetapi mungkin juga Anda pernah mengamati hal yang lebih kecil lagi, misalnya koin, ya, uang koin. Uang koin sekarang saya jarang menemukan di bagian pinggirnya ada gerigi. Tetapi uang koin yang lebih lama dan juga lebih lama lagi yang apalagi terbuat dari bahan yang istimewa, misalnya terbuat dari emas, perak, tembaga atau sesuatu yang berharga, sesuatu yang memiliki nilai lebih, pada masa dulu memang dibuat bergerigi. Saat ini mungkin saudara sudah mulai sedikit melihat koin-koin kita yang rupiah bergerigi. Saya tidak tahu apakah karena tidak terlalu berharga bahannya, tetapi karena dulu barang koin yang terbuat dari emas, perak, dan sebagainya yang dari bahan berharga itu dibuat bergerigi karena supaya kelihatan keasliannya. Orang pada waktu itu suka untuk menggesek atau kemudian mengikir bagian yang bergerigi itu supaya dapat mendapatkan benih biji-bijinya atau serbuknya, kemudian mengolahnya menjadi emas. Jadi akan kelihatan, kalau dia sudah tidak bergerigi berarti sudah dikikir atau disisik, sehingga kelihatan apakah ini masih koin yang orisinil atau tidak. Koin saya yang Rp1.000 tidak terlalu bergerigi, atau mungkin bahkan nggak ada geriginya, menunjukkan itu cocok untuk kerokan kalau pas masuk angin. Namun demikian, beberapa contoh yang saya masukkan di depan adalah jika kita mau mengamati segala sesuatu, barang, ciptaan, dan lain sebagainya yang kita ada temui di sekitar kita, ada tujuan untuk pembuatannya. Hari ini kita akan melihat dalam pencarian makna hidup yang telah lalu, kini kita akan melihat bagaimana seorang pengkhotbah memaknai makna hidup dari pengalamannya di 2 khotbah minggu yang lalu. Sekarang dia akan menyampaikan kepada kita apa yang ia dapatkan dari hasil pengamatannya secara detail, secara sesama tentang kehidupan. Mari kita melihat di bagian pertama mengenai pengamatan pengkhotbah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dia mengambil kesimpulan, dia mencapai kesimpulan mengenai kehidupan melalui apa yang dia amati langsung, pengamatannya dengan mata, pengamatannya dengan inderanya. Maka di sana kita akan melihat di pengkhotbah pasal 3 dimulai dengan ayat 1 sampai nanti pasal yang keempat ayat 16. Dalam 2 pasal ini ia simpulkan bahwa yang pertama, ada satu tujuan Allah untuk menciptakan, termasuk manusia yang diciptakan. Ada tujuan Allah untuk alam semesta ini. Hanya saja tujuan Allah itu sering tidak dapat dipahami oleh manusia. Ini poin pertama. Namun dari poin itu, ketika tujuan Allah tidak dapat dipahami manusia, jelas sekali disebutkan di sana di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 8. Segala sesuatu sebenarnya ada maksud ilahi, ada tujuan ilahi. Tidak sembarangan diciptakan dari yang namanya ex nihilo, dari yang nol, dari yang tidak ada menjadi ada. Karena itu sebenarnya segala sesuatu ada tujuan ilahi. Bahkan di dalam ayat 1 disebutkan di sana bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kemudian dalam 8 ayat disebutkan ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu, dan berbagai penunjukan hal berkaitan dengan waktu, saat, atau masa. Maka di sana kita dapat memperhatikan bahwa sebenarnya Allah mengontrol waktu. Allah berkehendak atas segala sesuatu, ciptaannya, semuanya yang ada di bawah matahari, semua yang ada disiapkan, diciptakan, dibuat oleh Dia, ada tujuannya. Dia membuat segala sesuatu, bahkan ayat 11a yang menjadi suatu ayat yang istimewa, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sering ayat ini dipakai untuk pernikahan, walaupun sebenarnya ada hikmat yang lebih daripada sekedar untuk pernikahan atau untuk yang ulang tahun dan sebagainya. Namun paling tidak mengingatkan kita bahwa Allah untuk masa-masa, untuk apa yang ada di bawah bumi, semua waktu dalam kontrol, dalam pengamatan atau pengawasan Allah. Karena memang segala sesuatu diadakan, dibuat Allah, ada tujuannya. Dan bahkan ditekankan lagi bahwa yang dilakukan Allah di dalam ayat 14 dan 15 pasal yang ketiga, Allah semua yang dilakukannya akan tetap ada untuk selama-lamanya. Yang sekarang ada
dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Allah mencari yang sudah lalu. Menjadi penekanannya bahwa yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ayat 14a dan juga 15. Jadi, mari kita melihat bahwa walaupun segala sesuatu ada tujuan, maknanya, ada maksudnya untuk dibuat, tetapi masih di dalam poin yang sama ini kita melihat bagian berikutnya bahwa ternyata manusia tidak dapat menyelami. Maksudnya Pak, manusia tidak dapat menemukan, tidak dapat mengerti maksud dari Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk dirinya sendiri. Bahkan ketika di dalam ayat 9 sampai 11a disebutkan Allah menaruh kekekalan, Allah menaruh dalam diri manusia banyak perkara untuk dapat mengetahui. Allah menciptakan manusia sedemikian rupa untuk punya maksud pengen tahu terus. Tetapi manusia tidak dapat menemukan yang menjadi tujuan Allah. Manusia dalam hal kesia-siaannya tidak dapat menyelami apa yang menjadi maksud hati Allah. Tuhan, walaupun Ia telah menaruh dalam hati kita sesuatu yang lain yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, tapi sekali lagi, mereka, anak-anak manusia, tidak dapat menyelami, tidak dapat memahami apa tujuan Allah menciptakan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah melakukan dengan cara demikian? Mengapa Tuhan melakukan cara ini? Jelas di dalam ayat 14 dikatakan, bagian B, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Supaya manusia takut akan Dia, yaitu supaya manusia menghargai, respect, hormat kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pencipta. Agar manusia selalu datang pada Tuhan dan menyenangkan Dia. Agar manusia untuk dapat terus hidup berkenan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Nah, dengan cara demikian, ketika Allah menaruh manusia itu berbeda, yaitu karena diberi akal budi, diberi pengetahuan, diberi rasa ingin tahu dan sebagainya, mudah-mudahan mereka dapat mencari, menemukannya. Tapi sayang sekali, kesimpulan awal dari seorang pengkhotbah mengatakan manusia tidak dapat menyelami semuanya itu. Apa yang Tuhan Allah sudah ungkapkan, sampaikan, nyatakan. Manusia yang hidup di bawah matahari, fokusnya kepada keduniawian, tidak dapat meraih semuanya itu. Tetapi mudah-mudahan bagi kita orang yang percaya Tuhan, bagi kita, bagi Anda, maupun saya yang sudah percaya dan menjadi umatnya, mudah-mudahan kita terus dapat mencari apa kehendak Tuhan yang terbaik, yang merupakan memang tujuan Allah menempatkan kita di dunia ini. Sia-sia kita sebagai orang percaya, tidak mengetahui untuk apa aku hidup di dunia ini. Tapi lebih dari itu, mari kita akan melihat bahwa di bagian pertama ini ada suatu kesimpulan oleh pengkhotbah di poin yang pertama ini. Apa yang dia simpulkan? Tidak lain adalah bahwa di dalam ayat 12, kalau demikian, tidaklah lebih baik bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Tapi jangan lupa ayat 13, bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga pemberian Allah. Jadi untuk menikmati hasil kerja keras kita, untuk menikmati berkat dari Allah, menikmati segala sesuatu yang kita kerjakan dengan keras, tidak ada salahnya. Memang itu justru harus dinikmati. Dalam sesuatu yang banyakkan sia-sia ini, nikmati saja. Karena kalaupun kita dapat menikmati itu, ayat 13 mengatakan, itu semua karena pemberian Allah. Minggu lalu kita sudah bahas, kalaupun kita dapat menikmati semua yang kita terima, itu semua karena apa? Kasih karunia Allah. Jadi tanpa Allah, tanpa melibatkan Allah, pasti segala sesuatu, hasil kerja keras, upaya, kesenangan, kenikmatan duniawi pun menjadi sia-sia. Tapi dalam kesempatan ini, pengkhotbah mengatakan, nikmati, silahkan menikmati semua kerja kerasmu, kesukaan yang kau dapat alami. Tapi ingatlah, semuanya itu dapat kita rasakan karena apa? Anugerah, berkat, karena kasih karunia Allah. Pasti setuju ya dengan pengkhotbah ini. Namun demikian, mari kita melihat bagian yang selanjutnya, karena pengamatan pengkhotbah makin lama makin menarik, baik untuk saya maupun Anda. Ketika ia menyimpulkan bahwa di awal kesimpulan yang begitu luas katakan semua sia-sia yang hidup di bawah matahari.
Tapi pengamatan selanjutnya, ada sesuatu yang lebih dalam lagi, berkaitan dengan penindasan, berkaitan dengan ketidakadilan yang ia lihat di muka bumi ini. Apa yang pengkhotbah amati berkaitan dengan ketidakadilan yang dicatat di dalam pasal yang ketiga, ayat 16 dan selanjutnya, ada di sana bahwa kejahatan telah menggantikan keadilan. Ada lagi yang kuliah di bawah matahari, di tempat pengadilan pun di situ terdapat ketidakadilan. Nah, ketidakadilan ada di mana-mana. Bahkan di tempat yang dikatakan di sana adalah tempatnya pengadilan. Pengkhotbah pun sudah memahami hal itu. Dan kekuasaan dari pihak penindas terus makin nyata. Pihak yang tertindas juga makin tertindas. Ia melihat itu. Apa yang menjadi alasannya? Apa yang menjadi alasannya? Bahwa memang ternyata penindasan, ketidakadilan, ketidakbenaran yang dilakukan manusia di dunia ini, apapun itu, walaupun itu nampaknya jahat, ya memang jahat, betul, memang kejahatan. Namun, Allah akan menghakimi mereka semua. Allah akan menghakimi orang yang benar maupun orang yang enggak adil. Dikatakan di dalam ayat 17 bahwa Allah akan mengadili orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal, segala pekerjaan, ada apa tadi? Waktunya, ada masanya. Allah mengontrol segala sesuatu. Sekali lagi, mengontrol waktu, masa dan sebagainya. Kalaupun keadilan ada, kalaupun ketidakadilan pun nyata, semuanya akan dihakimi oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita mau melihat satu sisi yang lain, Allah pun tetap dapat mempergunakan yang atau mengizinkan sesuatu yang jahat, ketidakadilan, penindasan untuk mendisiplin umat Allah. Jika ia dapat memakai bangsa Asyur, Babilonia, dan bangsa-bangsa lain untuk mendisiplin umat Allah, itu suatu penindasan, kejahatan, dan sebagainya. Tapi Allah izinkan supaya untuk mendidik mereka makin menjadi baik. Nah, namun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jelas sekali bahwa di sini kesimpulannya tetap sama. Pada akhirnya, ya sudah, dengan penindasan, dengan ketidakadilan tetap terjadi dan bisa dilihat dengan mata, diamati dan dialami oleh pengkhotbah, itu pasti terjadi di muka bumi ini. Tetapi apa yang penting? Kesimpulannya sama dengan yang pertama tadi, yaitu apa? Bersukacitalah, makanlah, minumlah, maksudnya nikmati kesenangan di dalam ayat 12 ya, lakukanlah yang baik. Di sana diajarkan kepada kita untuk kembali lagi. Yang dapat kita lakukan adalah tetap menikmati usaha kerja keras kita. Apapun karya saudara dan yang kita kerjakan, itu semuanya kita dapat karena anugerah, kasih karunia dari Tuhan kita. Sekali lagi, kalau tidak melibatkan Tuhan, apapun usaha kita, semuanya akan terasa sia-sia saja. Yang muncul ketidakpuasan, yang muncul apa? Keinginan-keinginan terus-menerus yang tidak dapat dipuaskan. Tapi mari kita melihat bagaimana ada suatu tujuan Allah dalam kehidupan manusia. Dan kini ketika kita memasuki di bagian yang terakhir untuk poin yang kedua ini, mari kita akan selalu mengingat bagaimana Allah telah mengaruniakan ke dalam diri manusia berkat-berkatnya. Apakah kita telah menyelaminya? Apakah kita telah dapat mengerti dan memahaminya? Kini di bagian yang ketiga, di poin yang terakhir, komen. Ya, ini poin komen. Kalau Anda suka melihat channel YouTube dan sebagainya, setelah melihat, mengamati apa itu adegan yang ditampilkan, kemudian ada kolom komentar, ya, ada kolom komentar. Disinilah pengkhotbah memberikan komentarnya terhadap pengamatan apa yang dia dapatkan. Komentar yang dia ringkas sebagai berikut, bahwa kesia-siaan belaka, jerih payah dan juga kecakapan dalam pekerjaan manusia. Tapi mari kita perhatikan apa maksudnya. Yang pertama, jerih payah, kesia-siaan, kecakapan, keterampilan dan lain sebagainya, sebenarnya itu dapat menular. Itu dapat menular. Dan sayangnya menularnya adalah seperti ini. Di dalam ayat 4 dikatakan di sana. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain.
ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nampaknya ujung-ujungnya selalu saya teringat dengan yang namanya hukum apel busuk. Itu hukum leadership dari John C. Maxwell ya. Maksudnya adalah hukum apel busuk ini adalah sesuatu yang busuk cepat sekali menular. Apel yang busuk jika disandingkan atau di dalam bungkus yang sama dengan apel yang lain akan cepat membuat apel yang lain juga busuk. Ini menunjukkan bahwa apapun kecakapan, apapun usaha kerja kita dan sebagainya, ujung-ujungnya kesia-siaan, yakni apa? Iri dan dengki. Sifat yang buruk akan menular kepada orang lain. Meskipun juga dikatakan di dalam ayat yang kelima dan yang keenam, orang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri, segenggam ketenangan jauh lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Jerih payah manusia yang di dalam atau di bawah sinar matahari yang orientasinya adalah keduniawian, walaupun mendapatkan banyak, tapi pengkhotbah mengatakan jauh lebih indah 1 genggam ketenangan daripada begitu banyak hal dalam usaha-usaha manusia yang ujung-ujungnya jerih payahnya itu adalah kesia-siaan. Orang yang bodoh melipat tangannya, yang orang malas-malasan pun bisa apa? Bisa mendapatkan sesuatu, tetapi sekali lagi segenggam ketenangan jauh lebih berharga. Itu komen ya, itu komen dari pengkhotbah ini. Sedikit ketenangan jauh lebih berharga, jauh lebih baik daripada segala usaha keras, hasil pencapaian apapun yang pada akhirnya adalah ujung-ujungnya adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin karena tanpa melibatkan Sang Pencipta. Komen yang berikutnya adalah dia mengatakan terutama hal itu terutama menjadi kesia-siaan, jerih payahnya dan kecakapannya menjadi sia-sia, terutama apa? Dikatakan di dalam ayat 7 dan 8, terutama jika seorang itu seorang diri saja. Di dalam ayat yang dikatakan ayat 8. 7 dan 8 ya, aku melihat kesia-siaan di bawah matahari, ada seorang sendirian, ia tidak punya anak laki-laki, saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya terus berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan untuk siapa berlelah-lelah itu, dan menolak kesenangan, ini pun kesia-siaan. Seorang diri bekerja keras mendapatkan prestasi, kekayaan, dan juga banyak hal termasuk memuaskan matanya, tetapi jika ia tidak ada rekan, tidak ada anak, tidak ada saudara ataupun rekan, sia-sia. Maksudnya apa? Di sini kita diajarkan khususnya di dalam ayat 9 sampai 12 dijelaskan kenapa seorang diri tidak baik. Tapi mari kita melihat hikmat Salomo di dalam 9 ayat 9 sampai 12. Sebab berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dan jerih payah mereka, dari jerih payah mereka. Ini bukan sekedar ngomong soal kalau orang single itu jelek, tidak. Bukan di sini poinnya. Ini bukan poinnya ketika harus nyampaikan kalau nanti ada saya memberkati pernikahan, kemudian ayat ini tepat. Tidak juga. Ini bukan soal pernikahan. Tetapi seseorang yang berdua, entah itu rekan kerja, entah itu orang yang dekat dengan dia, entah itu sahabat, entah itu saudara, anak, dan siapapun juga, jauh lebih baik berdua daripada seorang diri dalam melaksanakan jerih payah mereka. Sebab dikatakan karena ayat 10, kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Kalau orang sendirian jatuh, siapa yang akan membantu? Juga ayat 11, kalau orang tidur berdua, mereka akan menjadi panas. Tapi bagaimana kalau seorang menjadi panas kalau seorang diri saja? Nah ini baru cocok kalau untuk pernikahan. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Ya, bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan. Nah jadi jelas sekali bahwa pengkhotbah mengamati kalau seorang sendiri saja, single fighter ini mungkin ya maksudnya juga, itu sia-sia semua yang dilakukan, mau sekaya, mau sekuat apapun usahanya, jerih payahnya,
jauh lebih baik dikatakan kalau berdua. Dapat saling membantu dalam pekerjaannya, bisa saling membantu saat mereka jatuh, dan bisa saling membantu menahan apabila ada kekuatan oposisi atau lawan yang menyerang. Sekali lagi ini komen dari pengkhotbah. Dengan hikmat dari Tuhan kita mintakan untuk kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini ya. Dan kemudian yang pasti bagian terakhir dia mempunyai komen yang cukup bagus juga menurut saya, bahwa apa? Komennya adalah popularitas akan lenyap. Ya, popularitas akan lenyap. Digambarkan seorang muda, walaupun orang muda itu keluar dari penjara, walaupun dia miskin, namun itu akan banyak diikuti orang daripada seorang raja tua pengalaman yang bodoh. Nah itu di dalam ayat-ayat yang terakhir, ayat 13 sampai 16, maksudnya adalah meskipun banyak orang muda itu harus muncul dari keterpurukan, dari tanpa pendidikan, kemiskinan, bahkan mungkin walaupun keluar dari penjara, tetapi dia memiliki hikmat, itu akan banyak pengikutnya daripada seorang raja tua yang tidak berhikmat, alias dikatakan di sini bodoh. Akan segera orang berpaling kepada orang muda ini, dan banyak orang akan mengikuti orang muda ini daripada raja tua yang bodoh. Walaupun mungkin dulu raja tua ini cukup populer, tetapi dengan cepat akan apa? Ditinggalkan apabila seseorang muncul dan ya menjadi lebih populer, akan segera menggantikan dia. Jadi popularitas yang Anda, saya, dan lain sebagainya cari di dunia ini pun akan sia-sia belaka. Carilah nama, maka akan ada segera nama lain yang akan di atas Anda. Carilah posisi, carilah jabatan, carilah apapun yang membuat Anda akan menjadi populer. Firman Tuhan mengatakan bahwa itu semuanya akan sia-sia jika tidak menyertakan Allah. Semuanya akan segera digantikan. Orang akan segera ngelirik yang lain. Orang akan segera memilih yang lain, yang mungkin lebih muda, yang lebih bergerak, dinamis, dan sebagainya, dan bahkan yang berhikmat daripada seorang raja tua yang bodoh tadi gambarannya ya. Jadi demikianlah saya pikir komen-komen yang luar biasa dari seorang pengkhotbah. Namun menjadi kesimpulan khotbah hari ini adalah bahwa pengamatan pengkhotbah patut kita terus perhatikan. Karena Tuhan membuat segala sesuatu itu ada tujuannya. Mari kita kembali bahwa mengetahui apa maksud Tuhan untuk kehidupan kita jauh lebih baik. Jauh lebih Anda memiliki hikmat ketika Anda datang kepada Dia dan memahami apa maksud Dia dalam kehidupan Anda. Tujuan Tuhan membentuk Anda. Meskipun tadi saya katakan di tengah khotbah ada ketidakadilan, ada penindasan yang mungkin bisa dialami oleh umat Allah di tengah-tengah Anda mencari hikmat. Ingatlah, dalam usaha kerja keras Anda pun Anda diberi berkat, diberi visi, diberi wahyu, diberi kasih karunia untuk dapat menikmati semuanya itu. Dalam penindasan, kesesakan Anda tetap bisa menikmati hidup karena apa? Anda menyertakan Tuhan di dalam hidup Anda. Dan ada satu yang terakhir tadi dalam komennya cukup menarik untuk saya adalah kita nggak bisa sendirian. Katakan tadi berdua lebih baik, maksudnya apa? Sendirian tidaklah baik, termasuk dalam tubuh Kristus. Kenapa tubuh Kristus yang berbeda-beda akhirnya harus menjadi satu, dipersatukan dalam tubuh Kristus? Karena yang berbeda-beda ini tidak bisa berdiri sendirian. Tangan tidak akan bisa berdiri sendirian. Mata juga demikian. Tetapi ketika satu tubuh dijadikan satu, dipersatukan oleh Yesus sendiri, sebagai Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, kita dapat melaksanakan pekerjaan yang tidak sia-sia. Pekerjaan yang Tuhan adakan untuk kekekalan, ngefek berdampak kepada banyak orang ketika Anda pergi untuk menyampaikan kabar baik, hikmat Tuhan yang disediakan yang mungkin bagi mereka di luar sana belum terselami, belum didapatkan. Anda menjadi saluran berkat untuk mereka. Gereja Baptis Indonesia Karunia menjadi saluran berkat untuk kita. Melalui program atau gerakan mendengar yang segera kita laksanakan di bulan Februari tanggal 1 sampai dengan 30 Juni mendatang. Mari kita akan bertumbuh dalam iman kita, mendengar firman Tuhan bersama-sama, seraya kita juga akan mengabarkan, menyampaikan kabar baik itu. Hikmat yang dari Allah dibagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Selamat untuk mengamati yang ada di sekitar Anda, sesuatu apakah yang ada di sekitar Anda yang memiliki tujuan dan Anda memahaminya, lalu hidup dalam damai sejahtera bersama-sama dengan yang ada di sekitar Anda.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri bersama-sama dari tempat kita masing-masing, arahkan hatimu, hidupmu kepada Dia, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau, Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Iman timbul dari pendengaran, Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, itulah yang Roma 10 ayat 17 katakan. Dengan mendengar firman Kristus akan menumbuhkan iman Anda. Pernahkah Anda bertanya kepada Tuhan, bagaimanakah agar iman saya bertumbuh? Markus 4 ayat 14, penabur itu menaburkan benih, yaitu firman. Markus 4 ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Dengarlah firman-Nya agar iman Anda bertumbuh dan berbuah.